Bab 736-740. Bab 736, berhasil. Aliansi Yan. Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya beralih ke Xiao Yan di sampingnya dan tertawa. Nama yang bagus. Kemungkinan posisi aliansi Yan ini di masa depan akan jauh melampaui Sekte Mystic Cloud. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk Kekaisaran Jiama di wilayah Barat Laut di masa depan. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut menjawab, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Karena aliansi ini telah terbentuk, kita secara alami akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membentuk faksi, orang-orang ini tentu saja tidak akan secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi ketua aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Secara alami, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya akan menyuarakan oposisi dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum menghadapi perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa. Aliansi Yan bukan milik Xiao Yan saja. Pencapaian masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Dia melambaikan tangannya dan para pelayan wanita di samping menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini dapat dianggap sebagai masalah besar. Mari kita semua minum untuk aliansi Yan. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Bersulang, bersulang, bersulang. Faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh mulut setiap orang dari Kekaisaran Jiama. Banyak orang akan tahu bahwa faksi ini akan menjadi pengganti Sekte Mystic Cloud. Apakah pengganti ini akan berjalan lebih jauh dari Sekte Mystic Cloud akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula perlahan menjadi santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang saat melihat orang terakhir yang keluar dari Xiao Mansion. Dia duduk di kursinya dan menghela nafas, saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kami dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Petik 2. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin membuatnya merepotkan. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan memutar matanya setelah mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot-repot berdebat dengannya. Di hati wanita jahat ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli topik apa itu. Aliansi Yan melibatkan semua faksi terkuat di dalam kekaisaran setelah baru saja didirikan. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang menentang klan Xiao kami akan masuk ke telinga kami. Bahkan jika Hall of Souls itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kita lagi, itu tidak akan semudah dulu lagi. Xiao Ding mengabaikan pertengkaran di antara keduanya saat dia tertawa samar dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas dalam aliansi Yan ini? Dewan Penatua dapat memutuskan kehendak ketua aliansi. Ini mungkin. Banyak masalah jika tidak ditangani dengan baik di masa depan. Xiao Li merajut alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, aku hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Penatua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami dan mereka yang mendukung klan Xiao kami. Di masa depan, pasti tidak akan ada yang mengganggu keputusan apapun yang dibuat oleh saudara ketiga. Xiao Ding membenturkan tangannya ke kakinya dan tertawa sembarangan. Xiao Yan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, sekarang aliansi telah berhasil dibentuk, saya akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Saya tidak pandai dalam hal ini.
Kamu bocah. Xiao Ding dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. Itu benar, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari? Xiao Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua rumah lelangnya. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya ada cukup untuk memperbaiki 2 pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan mereka perlu menghabiskan 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Hai Tua berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak menyimpan banyak dari mereka. Xiao Li terkejut ketika mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. 2 set ya, seharusnya cukup untuk memperbaiki 1 pil. Anda harus mengirimkan bahan obat ke kamar saya nanti. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. 2 set ramuan obat itu memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi timbul di hati Xiao Ding ketika mereka berdua sedang mendiskusikan ramuan obat. Lagi pula, sangat wajar bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka melirik wajah cantik dan dingin dari Medusa di samping setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum dia mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Mereka tampak. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia segera melemparkan pandangannya ke arah Medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan memegang benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap untuk ditolak ketika dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu tajam. Saya hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan samar di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupil matanya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. Xiao Yan, yaowan yang telah kamu berikan padaku sudah lama selesai. Sekarang setelah lukamu benar-benar pulih, kamu harus bergegas dan memperbaiki lagi untukku. Ziyan, yang mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Ziyan. Dia setuju dengan senyum tipis, baiklah, aku akan memperbaikinya untukmu sebentar lagi, kamu anak kecil yang serakah. Kamu harus cepat. Saya dapat merasakan bahwa saya tampaknya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, saya akan tertidur. Ziyan merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir pukulan itu dari pelindung Wu di Gunung Awan Berkabut, dia samar-samar mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan energi dalam jumlah besar. Xiao Yan dan Medusa terkejut ketika mereka mendengar ini. Mata mereka segera mengungkapkan cahaya penasaran saat mereka melihat Ziyan. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan terkejut, sepertinya dia akan maju. Xiao Yan merenung sejenak. Ziyan berada di kelas Do Wang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut peringkat binatang ajaib, wajar saja jika binatang ajaib peringkat 5 maju setelah memakan begitu banyak harta alam. Kemajuan binatang ajaib akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Oleh karena itu, binatang ajaib biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai jenis harta alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan baru maju sekarang. Tampaknya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu makhluk macam apa dia, nada suara Medusa juga membawa kejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat binatang ajaib membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju. Biasanya berbicara, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat binatang ajaib. Namun, seseorang seperti Ziyan, tampaknya membutuhkan begitu banyak sehingga sedikit berlebihan. Kamu dapat yakin bahwa aku akan membantunya mendapatkannya tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan.
Anak kecil ini telah mengikutiku dan kehabisan akademi dalam. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka. Kalau tidak, saya akan kesulitan menghitung penatua pertama Sukin di masa depan. Xiao Yan mencubit lembut wajah kecil seperti batu giok Xian. Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat cara lucu yang terakhir di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga terkejut saat melihat kelembutan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini. Dia segera berkata dengan lemah, anak kecil ini sangat dekat denganku. Saya tidak akan setuju bahkan jika Anda membiarkannya terluka. Petik 2. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, perjanjian 1 tahun kami akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Xian terhenti. Wajah cantiknya, yang menunjukkan tanda-tanda kelembutan sebelumnya, perlahan berubah sedingin es. Mata yang dipenuhi dengan pesona menyihir itu melirik Xiao Yan. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah Anda berpikir bahwa saat ini Anda dapat bersaing dengan saya? Xiao Yan tertawa pahit dan berkata, saya secara alami menyadari hal ini. Namun, ada kesepakatan dan saya tentu tidak akan melanggar kesepakatan. Terlebih lagi, dari caramu mengumpulkan bahan obat dari semua tempat, sepertinya kamu juga sangat menantikannya. Jangan bilang bahwa aku benar-benar bisa mengabaikannya. Mata Medusa sedingin es saat dia melirik Xiao Yan. Dia segera menarik tangan kecil Xian, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari aula. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu dia menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara samar, bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Xian. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki bahan obat, tidak perlu repot. Anda bisa memberi tahu saya dan saya akan menyerang Anda. Petik 2. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini berubah pikiran. Hanya saja aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tatapan tercengang muncul di mata Xiao Yan setelah dia mendengar Ratu Medusa mengeluarkan kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini. Bab 737, memperbaiki. Pembentukan aliansi yang telah langsung menimbulkan kegemparan di dalam kekaisaran Jiama seperti yang diharapkan. Tak terhitung jumlah orang yang terkejut dengan aliansi ini yang telah mengumpulkan semua yang kuat. 3 klan besar kekaisaran dan asosiasi alkemis. Barisan ini sudah bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar dapat mencapai sesuatu yang bahkan Sekte Mystic Cloud gagal melakukannya. Dia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan diam-diam. Cukup banyak orang yang samar-samar merasa bahwa kekaisaran Jiama ini mungkin akan menjadi dunia, aliansi Yan, di masa depan. Sekte Mystic Cloud benar-benar telah diganti. Selama waktu di mana dunia luar gempar atas pembentukan aliansi Yan, Xiao Yan benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar dan diam-diam tetap di kamarnya. Dia bersiap untuk memperbaiki pil obat yang akan memperpanjang umur saudara keduanya. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah tua berdiri di depannya. Berbagai bahan obat ditata dengan rapi di atas platform batu di sisinya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil panjang umur hijau tua. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil itu sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia perhatikan berulang kali bergejolak di dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk sementara waktu sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap kuali obat dengan saksama, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, saya harus berhasil memurnikan 1 pil dari 2 set bahan obat ini. Kakak kedua yang tersisa dengan kurang dari 2 bulan kehidupan. Jika semua ramuan obat ini dimusnahkan, kemungkinan besar akan dibutuhkan banyak usaha untuk mencarinya. Jika tidak ada waktu yang cukup, hasilnya. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama saat memikirkan hal ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara tekad muncul di pupilnya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil memperbaiki pil panjang umur hijau tua hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan dia akan melakukannya. Setelah menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat membuang pikiran yang tidak perlu di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan, Glazed Lotus Core Flame,
hijau giok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana ia langsung berubah menjadi nyala api yang ganas. Saat terbakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meskipun isolasi dibuat oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar memancarkan aroma yang kaya dari platform batu mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau tua yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil panjang umur hijau tua ini. Dia bisa merasakan kekuatan hidup padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembakkannya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh api hijau giok yang ganas itu. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menaruh perhatian penuhnya untuk mengendalikan perubahan nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah, api surgawi, baru seperti api inti teratai mengkilap yang terbentuk dari penggabungan dua, api surgawi, bahan obat apapun akan melucuti dan menyerah padanya dalam waktu singkat tidak peduli seberapa sulitnya. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun itu menahan api surgawi, sejenak dengan mengandalkan kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul saat pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krem perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Nyala api perlahan menyebabkannya terjadi saat jumlah jus putih krem yang mengalir keluar darinya meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang berukuran sekitar setengah ukuran telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api di dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya telah benar-benar menghilang. Sekelompok cairan putih krem yang memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat menggantikannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari kumpulan cairan putih krem. Dengan jentikan jarinya, nyala api tiba-tiba melonjak dan cairan putih krem seukuran telapak tangan dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di hadapan suhu yang melonjak. Setelah pengurangan ukuran, warnanya menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat bahwa tidak ada skenario yang tidak terduga saat menyempurnakan buah hijau tua. Dia melambaikan tangannya dan ramuan obat lain bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Satu bahan obat demi satu dilemparkan oleh Xiao Yan ke dalam kuali obat dengan aliran waktu. Oleh karena itu, semakin banyak kekuatan obat murni mulai muncul di dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga tumbuh semakin serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar tersapu dan membungkus dengan kuat setiap kekuatan obat yang ada di dalam kuali obat. Akhirnya, dia mengarahkan mereka ke suhu yang berbeda yang mereka butuhkan dan perlahan-lahan memperbaikinya. Kuali obat, yang telah berkembang dengan tertib hingga saat ini, tiba-tiba meletus menjadi nyala api yang kuat setelah penyempurnaan sekitar 3 jam. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, akhirnya masih ada 3 jenis cairan obat yang menguap di bawah suhu yang melonjak. Oleh karena itu, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat saat dia melihat beberapa cairan obat yang tersisa di dalam kuali obat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semuanya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan hanya kembali fokus setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya ke kondisi yang paling optimal dan tidak ragu sedikit pun saat dia melambaikan tangannya. Banyak bahan obat di platform batu di sisinya segera dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan memberikan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar dilemparkan ke belakang pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, hanya kuali obat dan nyala api yang menyala di dalamnya yang ada di mata Xiao Yan. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan dari tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api di dalam kuali obat kadang-kadang tinggi dan rendah di waktu lain sambil tetap berada di bawah kendalinya. Perubahan rumit cukup sering menyebabkan banyak alkemis tercengang. Kekuatan spiritual besar macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan api sedemikian rupa. Bahan obat menarik banyak busur di udara sebelum benar-benar dilemparkan ke dalam kuali obat.
Mereka berubah menjadi bubuk obat dan kemudian cairan obat yang dibutuhkan Xiao Yan di bawah nyala api hijau giok yang ganas. Pikiran Xiao Yan sangat terfokus pada upaya penyempurnaan keduanya dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir 1 hari dan 1 malam penyempurnaan, pil obat embrionik, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk di dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embrionik ini, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar darinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup napas saat kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Ini memang layak menjadi pil unik yang dapat meningkatkan umur seseorang. Xiao Yan diam-diam memuji sambil mendecakkan lidahnya dengan takjub di dalam hatinya. Bahkan di seluruh benua Douqi, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat langka. Lagi pula, kecuali seseorang benar-benar melatih Douqi ke tingkat puncak, kehidupan semua orang akan berakhir. Jika seseorang dapat melakukan terobosan selama periode waktu ini, umur seseorang secara alami akan diperpanjang sedikit. Namun, jika seseorang gagal melakukan terobosan, ia akhirnya harus mati dengan patuh terlepas dari apakah ia seorang Dou Huang atau seorang Dou Song. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang akan mengungkapkan nilainya yang tidak terbatas. Seseorang mungkin dapat berhasil melakukan terobosan selama tahun-tahun yang diperpanjang ini jika seseorang memiliki pil obat ini. Dalam hal ini, tidak hanya umur seseorang akan meningkat pesat tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah salah satu yang dicari sebanyak beberapa pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan seseorang. Lagi pula, formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang bukanlah hal yang langka, tetapi formula obat untuk meningkatkan umur seseorang sangat langka. Orang-orang di benua yang memiliki formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang mungkin merupakan keberadaan yang sangat langka. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pil obat embrionik yang tidak rata mulai secara bertahap berputar dan halus di bawah pemanggangan lambat api hijau giok. Aroma obat yang kaya segera terpancar darinya. Apakah saya akhirnya akan berhasil? Sedikit kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat putih krem yang perlahan-lahan berguling di dalam nyala api. Namun, dia tidak berani bersantai sedikit pun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dibuat oleh pil obat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kehancuran pil, Xiao Yan benar-benar tidak akan punya tempat untuk menangis. Xiao Yan mempertahankan kehati-hatian ini sampai kilau pada permukaan putih krem dari pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar liar ke segala arah. Ledakan, ledakan. Riak energi menyebar sebelum akhirnya menabrak dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi. Seperti itu, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan pujian diam-diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar karena tabrakan. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng ini mungkin sebanding dengan apa yang disebut setan hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar segala macam binatang ajaib yang mengaum mungkin juga merupakan item yang disebut peringkat kuali surgawi. Suara dentang berangsur-angsur berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menusuk mata. Itu dengan paksa keluar dari kuali obat yang terbungkus cahaya putih. Namun, itu tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruang yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Pil panjang umur hijau tua, ini memang luar biasa. Itu benar-benar berpikir untuk melarikan diri saat dilahirkan. Xiao Yan juga terkejut ketika dia mengikuti tindakan pil obat ini. Dia langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat saat dia bergerak mundur dan kekuatan isap menarik cahaya putih, yang mencoba terbang secara acak ke segala arah, dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi sunyi setelah dimasukkan ke dalam botol batu giok. Xiao Yan hanya tersenyum puas saat melihat ini. Dia menghela napas dalam-dalam. Penyempurnaan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya.
Xiao Yan menyimpan botol obat itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba gemetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya perlahan membukanya dan bergumam, aku sekali lagi merasakan penghalang dari kelas Do Huang. Sepertinya aku akan segera melakukan terobosan. Bab 738, Pikiran melakukan retret. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati merasakan perasaan aneh itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya dan dengan lembut menghembuskan napas. Matanya mengembara. Saya bisa merasakannya tetapi pada akhirnya saya mengalami kesulitan untuk benar-benar menembus penghalang itu. Sepertinya saya harus menemukan tempat yang tenang untuk melakukan retret yang layak selama periode waktu ini. Kalau tidak, itu mungkin tidak menguntungkan dengan menyeretnya terlalu lama. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Meskipun dia belum menyentuh penghalang misterius itu untuk pertama kalinya, pada akhirnya masih ada celah tertentu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia sekali lagi menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok sekali lagi melonjak ke dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan lebih dari 10 kotak giok muncul dari cincin penyimpanannya sebelum mendarat di sampingnya. Pil panjang umur hijau tua, telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, Xiao Yan perlu memperbaiki beberapa yaoan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi yang luar biasa besar untuk menyelesaikan kemajuan ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu untuk mengambil beberapa bahan obat langka yang diberikan Yao Ye saat itu. Meskipun bahan obat ini langka, mereka jelas tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kemajuan Xian. Saat ini, Ziyan mampu bersaing dengan elit biasa Do Huang saat berada di kelas Do Huang. Kekuatan luar biasa menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini tidak berani menanggungnya dengan mudah. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Do Huang, kekuatannya kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan seorang elit Do Song. Pada saat ini, pihak Xiao Yan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Hall of Souls menekan Xiao Yan. Jika Medusa tidak ikut campur saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindung Wu itu. Klan Xiao mungkin benar-benar selesai pada saat itu. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek ketika dia memikirkan situasi yang akan dihadapi klan Xiao jika dia ditangkap. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, sepertinya aku harus segera pergi ke kelas Do Huang. Begitu saya di sana, saya akan memiliki kemampuan untuk setidaknya memberikan perlawanan jika saya bertemu pelindung Wu lagi di masa depan. Klan Xiao masih membutuhkan perlindunganku. Karenanya, tidak ada kecelakaan yang harus terjadi padaku. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Begitu dia menyelesaikan masalah saudara keduanya, dia akan segera melakukan retret yang dalam. Dia tidak akan menyerah sampai dia maju ke kelas Do Huang. Xiao Yan berhenti menunda hal-hal lagi begitu hatinya telah mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat di kotak giok, yang memancarkan aroma samar, bergegas ke kuali obat sebelum akhirnya dibungkus oleh api hijau giok. Penyempurnaan yaoan bisa dikatakan sejauh surga dan bumi jika dibandingkan dengan penyempurnaan pil obat. Xiao Yan mungkin membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki pil obat tapi yaoan ini adalah sesuatu yang mudah untuk disempurnakan seperti mengangkat tangannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menyempurnakan semua bahan obat di kotak giok menjadi yaoan seukuran ibu jari. Selain itu, setelah mempertimbangkan bahwa gadis kecil itu tidak menyukai hal-hal yang pahit, Xiao Yan juga menambahkan beberapa bumbu khusus kepada mereka, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan manisan. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam setelah menyimpan 3 botol besar yaoans ke dalam cincin penyimpanannya. Dia merapikan ruang rahasia sedikit sebelum perlahan berjalan keluar. Xiao Yan tiba di halaman depan setelah meninggalkan ruangan hanya untuk melihat bahwa cukup banyak orang berkerumun di sekitar tempat ini. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya ada di tempat ini. Dia segera merasa agak terkejut. Kelompok orang ini, yang biasanya tinggal di luar, sebenarnya semua berkumpul di tempat ini. Halaman memiliki sekelompok besar orang yang sibuk dengan tugas mereka sendiri. Mereka telah menemukan sosok Xiao Yan saat itu muncul dan bersukacita. Mereka tersenyum dan melangkah maju. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya.
Matanya menyapu Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing. Dia segera menangkupkan tangannya dan tertawa, aku belum sempat berterima kasih pada kalian bertiga. Hihi, Kepala Xiao. Nama ini benar-benar mengintimidasi orang, Lin Yan menggoda dan menertawakan Xiao Yan. Kami hanya mengikutimu untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Terlebih lagi, sepertinya kami tidak banyak membantu. Sama sekali tidak berguna untuk mengandalkan kami melawan para ahli sejati itu. Lin Xiuya tertawa pahit. Selain membantu memblokir beberapa tetua Sekte Mystic Cloud dalam pertempuran besar di Sekte Mystic Cloud saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Sesepuh di Sekte Mystic Cloud itu hanya memiliki pencapaian seperti itu setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Kalian semua masih muda. Pada saat Anda seusia mereka, kemungkinan Anda semua telah mencapai kelas Dousong. Xiao Yan tertawa. Mengingat bakat mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk mencapai level ini jika mereka memiliki kesempatan. Lin Xiuya dan dua lainnya tertawa ketika mereka mendengar ini. Mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hal yang paling berharga adalah mereka masih muda, oleh karena itu, mereka masih dalam kondisi puncaknya. Selama mereka diberi waktu yang cukup, prestasi mereka pasti akan luar biasa. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga memperoleh banyak manfaat selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah naik satu bintang satu demi satu beberapa hari yang lalu. Ini mungkin tidak menakutkan seperti Anda, tetapi itu bisa dianggap sebagai peningkatan yang cukup baik. Lin Xiuya tertawa puas. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka bertiga. Dia terkejut menemukan bahwa aura ketiga orang ini memang sedikit lebih kuat dibandingkan ketika mereka meninggalkan akademi dalam saat itu. Tampaknya itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Xiuya. Kekuatan mereka bertiga telah meningkat beberapa waktu sebelumnya. Kalian bertiga belum mengkonsumsi Dou Spirit Pill. Kali ini, saya akan menggunakan waktu saya melakukan retret untuk membantu Anda masing-masing memperbaikinya. Setelah Anda mengkonsumsinya, kekuatan Anda dapat dinaikkan satu bintang. Perlakukan ini sebagai terima kasih atas bantuanmu. Xiao Yan merenung sebelum tertawa pelan. Ketiga orang itu terkejut ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka tidak membuka mulut untuk menolak. Sebuah Dou Spirit Pill memang memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap para ahli dari kelas Dou Wang. Bahkan mereka tidak kebal terhadap ini. Beberapa orang di halaman tanpa sadar melemparkan tatapan iri ke arah Lin Yan dan dua lainnya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kepala Xiao, itu, Gu Yintua, Wu Tai, dan Su Mei memutar tenggorokan mereka. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa kering. Xiao Yan secara alami tahu apa yang ingin mereka katakan ketika tatapannya melihat ke arah Yun Gu Tua dan dua lainnya, yang tampaknya kesulitan menyuarakan sesuatu. Dia segera tersenyum dan berkata, tenang, aku akan menyerahkan 3 pil huang perkasa ke tangan kalian bertiga dalam waktu setengah bulan. Hihi, kami secara alami mempercayai janji Kepala Xiao. Namun, kami telah meninggalkan wilayah sudut hitam selama beberapa bulan. Kami juga khawatir tentang sarang kami di wilayah pojok hitam. Kamu juga harus tahu betapa kacaunya tempat itu. Mereka bertiga menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Yun Gu Tua itu juga berbicara dengan tawa pahit. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tertawa, kakak keduaku juga akan kembali untuk mengelola Xiao Gate di Black Corner Region. Pada saat itu, saya mungkin masih perlu meminta kalian bertiga untuk membantu merawatnya. Saya juga akan sering kembali. Petik 2. Mereka bertiga buru-buru mengangguk dan tertawa setelah mendengar ini. Itu wajar saja. Sekarang, kita dapat dianggap bersekutu dengan Gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah hormat dari mereka bertiga. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan dukungan dari ketiga orang ini, kemungkinan saudara kedua akan memiliki sedikit lebih sedikit masalah. Tentu saja, Gu Yintua dan dua lainnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih mendapat dukungan kuat dari Akademi Dalam. Selama itu bukan situasi di mana sejumlah besar faksi di wilayah pojok hitam bergandengan tangan, satu faksi saja tidak akan berani bersaing dengan Akademi Dalam. Gerbang Xiao,
pasti akan baik-baik saja dengan dukungan Akademi Dalam. Kamu ingin melakukan retret. Berapa lama retret Anda akan berlangsung? Petik 2. Xiao Ding dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan berbicara tentang niatnya di halaman. Mereka akhirnya berbicara dengan sedikit terkejut. Ya, saya sudah samar-samar merasa menerobos ke kelas Dou Huang beberapa kali. Namun, saya akhirnya sedikit kurang. Kali ini, saya harus pergi ke kelas Dou Huang selama retret saya. Xiao Yan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Xiao Ding merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Peningkatan kekuatanmu secara alami adalah yang paling penting. Karena itu masalahnya, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Serahkan masalah, aliansi Yan, kepada saudara kedua Anda dan saya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memandang Xiao Li dan memberikan pil panjang umur hijau tua, yang dia sempurnakan sebelumnya kepada yang terakhir. Dia juga memperkenalkan efek obat secara rinci. Kemungkinan itu untuk sementara bisa menghilangkan pelecehan, pil pemakan kehidupan. Kakak kedua, kamu juga harus mengikuti Old Yinggu dan dua lainnya kembali ke wilayah pojok hitam ketika mereka kembali. Anda juga harus lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam. Ingat, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Akan lebih baik jika Anda dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang dalam waktu 10 tahun. Saya juga akan membantu Anda memperbaiki Dou Spirit Pill, ketika saya membantu mereka memperbaiki Miti Huang Pill. Xiao Yan berkata dengan lembut. Xiao Li mengangguk. Dia juga tahu bahwa bahkan dengan bantuan pil panjang umur hijau tua ini, dia masih belum sepenuhnya lepas dari kelemahan obat dari pil pemakan kehidupan. Kecuali jika dia mampu melakukan terobosan ke kelas Dou Huang selama periode peningkatan umurnya ini, dia masih akan mati karena umurnya yang lebih pendek. Itu benar, di mana kamu melakukan retret? Berapa lama retret Anda? Tatapan Xiao Ding menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut berbicara, jangkauan pegunungan binatang ajaib. Saat itu, saya menemukan lembah gunung tempat tumbuhnya bahan obat langka yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan pergi ke sana untuk melakukan retret saya. Namun, saya tidak terlalu yakin berapa lama saya akan berada di retret saya tetapi itu pasti tidak akan pendek. Petik 2. Pegunungan binatang ajaib. Apakah Anda membutuhkan perlindungan? Xiao Ding merajut alisnya erat-erat dan bertanya. Tidak perlu, aku akan membawa Ziyan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap Xiao Ding saat dia berkata, setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua urusan, aliansi Yan, kepada kakak laki-laki. Jika ada perubahan besar yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini, Anda dapat mengirim seseorang ke tempat saya melakukan retret. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda setelah saya tenang. Petik 2. Xiao Ding sedikit mengangguk. Tangannya dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum tipis. Kamu bisa santai dan melakukan retretmu. Prestise klan Xiao saat ini sepenuhnya dibangun di atas kekuatanmu. Oleh karena itu, kekuatan Anda adalah hal yang paling penting. Itu benar, kapan kamu akan pergi? Apakah kamu siap? Xiao Yan tersenyum. Dia menghela nafas pelan dan bergumam. Sekarang, apakah kamu yakin sekarang? Bab 739, Qingshan. Kali ini, Xiao Yan tidak menyeretnya keluar. Setelah memberitahu Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Ziyan di mansion dan membawanya saat dia diam-diam pergi. Xiao Yan membawa Ziyan dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap Douqi untuk bepergian ketika Ziyan di sisinya menarik lengan bajunya. Tangan kecilnya menunjuk ke depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas. Kai Lin Jie, kakak perempuan, ada di sana. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah yang ditunjuknya dan memang melihat sosok menyihir Medusa bersandar malas di batang pohon. Matanya yang cantik mulai tertuju pada mereka berdua. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan bertanya dengan heran. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa Ziyan pergi sendiri. Aku khawatir dia mengikutimu. Medusa menjawab dengan samar. Dia segera berjalan dengan langkah lambat dan mengangkat Ziyan sambil mengabaikan mata tertegun Xiao Yan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kamu bisa mengikuti. Saya akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang.
Alasan saya membawa Ziyan juga karena dia akan membutuhkan energi yang sangat besar agar dia bisa maju dan tempat yang saya tuju sangat cocok untuknya. Sementara dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahu Xiaoyan bergetar, dan sayap api hijau gioknya perlahan melebar. Akhirnya, mereka berubah menjadi sayap api yang indah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Kamu bisa membawa Ziyan dan mengikutiku. Xiaoyan berbicara kepada Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan Magical Beast yang jauh. Medusa melihat sosok tak berdaya Xiaoyan dari belakang dan lengkungan samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajahnya yang cantik dan dingin. Dia segera menarik Ziyan saat tubuhnya melintas dan muncul di langit. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan telah mengambil peta kekaisaran Jiama ketika dia pergi. Dia mengikuti rute dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut pegunungan Magical Beast. Tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Binatang terbang biasa atau kereta kuda setidaknya membutuhkan waktu 5 atau 6 hari sebelum mereka bisa mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiaoyan saat ini bukan lagi Douze kecil dari dulu. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan kurang dari sehari untuk bergerak kemanapun di kekaisaran Jiama. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiaoyan dan dua lainnya terus bergegas melalui perjalanan mereka selama setengah hari. Mereka tiba di puncak gunung yang berada di dekat pegunungan Magical Beast Mountain di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiaoyan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa seutas ingatan saat dia mempelajari tanah yang agak akrab. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia pernah dikejar oleh kompi tentara bayaran bernama Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Yun Yun, yang saat itu menggunakan nama Yunxi. Xiaoyan turun ke dalam ingatannya. Hanya setelah beberapa lama dia menghela nafas dengan lembut. Beberapa tahun telah berlalu. Itu benar-benar situasi di mana aspek fisiknya serupa tetapi orang-orangnya benar-benar berubah. Tatapan Xiaoyan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, berhenti di kota kecil yang duduk di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama kota Qingshan. Itu adalah tempat pelatihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Di sini, dia berteman dengan teman pertama dalam hidupnya, gadis baik hati yang dipanggil Dokter Peri Kecil. Gadis bertopi putih, yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan tentara bayaran yang terluka itu, melintas di kepala Xiaoyan. Dia menghembuskan nafasnya. Hampir 6 hingga 7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah tubuh racun yang menyedihkan, yang bahkan Yao Lao takuti mengalami ledakan? Xiaoyan merasa sakit hati saat mengingat gadis baik yang harus mengkonsumsi racun setiap hari untuk menjaga fungsi tubuhnya. Banyak emosi melintas di hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi desahan lembut yang keluar dari mulut Xiaoyan. Dia melihat ke arah Medusa dan Ziyan di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Pertama, pergilah ke kota kecil." Tubuhnya bergerak setelah mengatakan ini dan menjadi seperti daun yang jatuh tertiup angin saat dengan lembut mengalir turun. Medusa dan Ziyan mengikuti dari belakang. Mengingat kecepatan beberapa orang, mereka muncul di kota kecil setelah beberapa napas. Mereka melihat kata-kata yang agak kuno di pintu masuk kota kecil yang masih ada. Pikiran Xiaoyan sejenak sedikit linglung saat dia bergumam, "Kota Qingshan, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda telah meninggalkan klannya untuk berlatih. Dia mengalami kesulitan berjalan sambil membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia telah tiba di tempat ini dengan kepala penuh keringat. Wajah yang agak lembut itu menunjukkan senyum seolah-olah dia telah menurunkan beban berat ketika dia melihat kota kecil itu. Tempat ini adalah tempat pertama yang saya datangi ketika saya berlatih saat itu. Aku saat itu hanyalah anak kecil yang baru saja maju ke kelas Douze." Xiaoyan tersenyum sedikit dan berbicara kepada dua orang di sampingnya. Ziyan dan Medusa terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa, tidak terduga bahwa setelah tidak datang ke sini beberapa tahun bahwa anak kecil yang dulu adalah seorang Douze telah menjadi sekuat ini. Apakah Anda memiliki perasaan bahwa objek fisik tetap sama tetapi orang-orangnya berbeda? Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah.
Ukuran kota Qingshan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan saat itu. Bahkan arus orang menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ada beberapa orang yang lewat dan tentara bayaran yang bersiap memasuki pegunungan Magical Beast untuk berburu Magical Beast yang melewati pintu masuk kota kecil ini. Aliran manusia ini tanpa sadar akan memperlambat langkah mereka ketika mereka melewati Xiao Yan dan dua lainnya. Tentu saja, alasan utama mereka memperpendek langkah mereka secara alami bukan karena Xiao Yan tetapi karena Medusa dan Ziyan di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang ditemui Xiao Yan yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan. Ini terutama benar dikombinasikan dengan sikapnya yang sedingin es dan mulia yang samar-samar hadir. Itu menyebabkan mata orang-orang tanpa sadar menembak. Selain itu, karena dia adalah Medusa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam daya pikat menyihir yang menyebabkan seseorang menjadi ngengat yang melompat tak terkendali ke dalam api meskipun jelas mengetahui bahwa dia adalah ular betina cantik yang tahu cara memakan manusia. Ziyan saat ini masih memiliki penampilan seorang gadis kecil, penampilannya yang seperti ukiran batu giok sangat imut. Matanya yang seperti permata berkedip berulang kali dan memberi seseorang perasaan terlalu menyukainya untuk dilepaskan. Hal ini dapat diidentifikasi dengan jelas dari sikap Medusa terhadapnya. Tentu saja, banyak tatapan yang menatap kedua wanita itu masih akan dilemparkan ke arah pria muda berjubah hitam yang berdiri di antara mereka. Beberapa tentara bayaran yang tubuhnya ditutupi dengan otot akan melengkungkan mulut mereka saat melihat sosok kurus pihak lain. Mereka diam-diam akan menggerutu tentang bagaimana pria kurus dan lemah ini akan sangat beruntung dengan wanita. Sikap dingin Medusa juga menarik banyak perhatian. Mungkin itu karena orang-orang ini sering menjilat darah dari pedang mereka, tetapi naluri tentara bayaran ini memberitahu mereka bahwa wanita ini agak menakutkan meskipun panas yang terungkap di mata mereka. Insting mereka sangat akurat. Ini karena alis cantik Medusa telah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus. Banyak mata. 7 energi berwarna sebagian terlihat di tangannya di bawah lengan bajunya. Lupakan saja. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan sedikit fluktuasi energi dari sampingnya. Aura pembunuhan wanita ini terlalu kuat. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, energi di tangannya telah berkurang secara diam-diam. Xiao Yan berjalan ke kota kecil. Jalan yang diaspal dengan pecahan batu menyebabkan suasana hati Xiao Yan menjadi tenang. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan seperti itu. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama, dia hidup dengan memanfaatkan setiap detik saat dia berpacu dengan waktu. Dia telah berlatih sepanjang hari dan malam. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan sebelum berbalik sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghentikan langkahnya di luar toko obat yang sangat besar. Tatapannya linglung saat dia melihat pemandangan yang masih agak akrab. Saat itu, dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya di toko ini. Toko obat saat ini bahkan lebih besar dari saat itu, tetapi tidak memiliki senyum lembut untuk mencerahkan tempat itu. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba merasakan perasaan melankolis. Dengan lambaian tangannya, dia menoleh dan berbicara kepada dua orang di sampingnya, "Lupakan saja, ayo pergi. Kami akan memasuki pegunungan Magical Beast hari ini." Petik 2. Medusa dan Ziyan tidak mengungkapkan pendapat lain saat mereka mengangguk. Xiao Yan tidak menunda-nunda saat melihat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan Magical Beast. Namun, Xiao Yan baru saja membalikkan tubuhnya ketika kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh. Dua sosok manusia segera bergegas ke kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Ketika dua sosok manusia itu bergegas melewati jalan, beberapa sosok manusia bergegas turun dari sebuah bangunan di samping mereka dan menghalangi mereka berdua. "Haha, kamu berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, tidak seorang pun dari perusahaan tentara bayaran berdarah, Anda akan dapat melarikan diri." Seorang pria parubaya, yang memiliki bekas luka di wajahnya, perlahan berjalan ke depan, dan memberikan senyum buas kepada pria dan wanita yang dihalangi olehnya. Dua orang yang dikepung adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang parubaya dengan tubuh yang kuat. Wajahnya yang tenang saat ini menyimpan kepahitan. Wanita di sisinya masih sangat muda. Sosoknya yang cantik itu ramping dan penampilannya juga cukup cantik. Namun, wajah cantik itu sangat putih pada saat ini. "Kamu harus cepat dan pergi.
Aku akan menghentikan mereka. Tatapan pria parubaya itu menatap tajam pada pria dengan bekas luka itu dan dengan tegas berteriak, Han Rui, Bloody Battle Mercenary Company, kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Qingshan kepadamu. Mengapa perusahaan tentara bayaran sarang ular Anda harus memusnahkan kami? Bukankah kamu terlalu sombong bahkan jika kamu memiliki klan He yang mendukungmu? Petik 2. Apa yang bisa kamu lakukan jika kami sombong? Kepala telah mengatakan bahwa kita tidak akan membiarkan satu orang pun di perusahaan tentara bayaran berdarah hidup-hidup. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan gadis kecil itu sesegera mungkin. Kepala desa telah memutuskan untuk mengambil jenazahnya malam ini. Pria dengan bekas luka itu tersenyum biadab saat dia berbicara. Bermimpilah. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Namun, dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan mendorongnya mundur lebih dari 10 meter. Ling Er, lari, masuk ke pegunungan Magical Beast. Pria dengan bekas luka itu dengan dingin menyaksikan tindakan pria parubaya itu sambil tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Bunuh dia. Sepasang sosok manusia langsung memberikan respon afirmatif saat mendengar perintah tersebut. Mereka segera mengacungkan senjata mereka dan menyerang pria parubaya itu. Pria dengan bekas luka itu, di sisi lain, berjalan ke arah wanita dengan wajah pucat dan cantik. Sudut mulutnya berisi senyum cabul. Xiao Yan menyaksikan pemandangan tak terduga yang tiba-tiba ini dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik pada hal semacam ini di mana orang saling membunuh untuk membalas dendam. Namun, Bloody Battle Mercenary Company, yang disebutkan oleh pria dengan bekas luka itu telah mengembalikan sebagian ingatannya. Tatapannya mengamati pria parubaya dan wanita itu. Dia sedikit merajut alisnya. Ling Er, guru. Selama waktu Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya, yang awalnya terluka, bukanlah tandingan serangan dari beberapa lawan. Akhirnya, dia dipaksa mundur dengan serangan telapak tangan dan seteguk darah dimuntahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang berjalan ke arah wanita itu dengan senyum cabul. Tawa tragis terpancar saat keputusasaan muncul di matanya. Paman Kagang. Wanita yang memanggil Ling Er akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia menangis dengan air mata ketika dia melihat orang parubaya itu terluka. Xiao Yan, yang berada di ujung jalan, menghela nafas pelan saat mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat pertemuan yang tidak disengaja di pegunungan Magical Beast saat itu. Meskipun ada cukup banyak orang yang mengamati pemandangan yang terjadi di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani campur tangan. Jelas, orang-orang di sini sangat takut pada orang-orang yang mendukung pria dengan bekas luka itu. Pria dengan bekas luka itu juga tampaknya menyadari hal ini. Karenanya, dia tidak takut ketika dia bertindak. Tawanya yang arogan menusuk telinga menyebabkan cukup banyak orang mengerutkan kening. Hihi, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu berteriak. Nona Ling Er, patuh kembali bersamaku. Setelah kepala kami bersenang-senang denganmu, aku akan melayanimu dengan baik. Pria dengan bekas luka itu tertawa cabul. Tangan besarnya meraih wanita itu. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Karenanya, dia hanya bisa melihat tangan besar itu mendekat. Matanya menunjukkan keputusasaan dan warna yang menyedihkan. Bajingan, Anda bahkan lebih buruk daripada binatang. Seekor binatang, pria parubaya yang dipanggil Kagang menyaksikan tindakan pria yang terluka itu dan dengan marah memarahi. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sosok manusia menghentakkan kakinya ke dada Kagang dan menendangnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Pria yang terluka itu dengan dingin tersenyum ketika dia melihat Kagang. Tangannya tiba-tiba terulur dan meraih wanita di depannya. Namun, anehnya tubuhnya berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas dan dengan keras menabrak dadanya. Grek, kotor, gruk, gruk, gruk. Pukulan berat yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi pria yang terluka itu menjadi pucat. Seteguk darah segar diludahkan ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Itu juga bergesekan dengan jalan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan berhenti. Pergantian kejadian tak terduga semacam ini menyebabkan jalan menjadi sunyi seketika. Tak terhitung banyaknya orang tercengang ketika mereka melihat pria dengan bekas luka yang tiba-tiba menjadi anjing mati. Pikiran mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan itu. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga membuka mulut kecilnya dan menatap pria yang terluka.
yang berulang kali mengerang di tanah. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menoleh. Jubah hitam perlahan tercetak di matanya. Bab 740, bertemu dengan seorang kenalan. Tatapan Ling Er berhenti sejenak pada jubah hitam sebelum dengan cepat bergeser ke atas. Wajah muda dan tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di hadapannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasa bahwa dia sepertinya mengenal wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Kagang, yang tergeletak di tanah setelah dipukuli, mengambil kesempatan untuk berdiri. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerbu ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. Tuan, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih pada saat ini. Tatapan mereka terkejut ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam ini yang tampak sangat muda. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 dosi, dengan serangan, banyak orang mengungkapkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Apakah pemuda kecil ini tidak tahu betapa arogan dan lalim perusahaan tentara bayaran sarang ular di kota Qingshan? Dengan dukungan dari klan He dari Black Rock City, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan Magical Beast yang berani menyinggung perusahaan mercenari sarang ular. Itu tanpa alasan selain klan He ini memiliki seorang ahli yang merupakan Do Wang asli. Beberapa pria yang jelas-jelas adalah orang-orang dari perusahaan mercenari sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasang tatapan ganas dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam itu. Oh, pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia memuntahkan darah segar di mulutnya. Tatapannya ganas saat dia melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tertawa dengan marah, anak kecil yang baik. Kamu benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyinggung perusahaan mercenari sarang ular kami di kota Qingshan. Apakah Anda tidak tahu bahwa pemimpin perusahaan kami adalah menantu dari klan He? Petik 2. Xiao Yan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang apa yang disebut klan He. Tuan ini, Kagang sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Namun, Anda harus mencoba untuk pergi sesegera mungkin. Setelah para ahli dari perusahaan mercenari sarang ular tiba, akan sulit bagi Anda untuk pergi. Kagang menghela nafas pelan saat dia melihat tatapan ganas dari pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiao Yan dan dengan lembut memohon, Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan Qingshan. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa membuatnya pergi setelah Anda keluar dari kota kecil. Aku akan menghentikan mereka. Aku tidak akan pergi. Jika Anda akan mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah pasti tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Tidak ada artinya bagiku hidup jika itu masalahnya. Ling Er tidak bergerak saat mendengar ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. Kamu, Kagang menjadi marah. Namun, dia hanya bisa menghela nafas putus asa ketika dia melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar. Jika Anda ditangkap, Anda bisa bunuh diri agar tidak dipermalukan. Xiao Yan di samping melihat kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, Paman Kagang, Anda dapat diyakinkan bahwa jika saya ingin melindungi Anda berdua hari ini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama ini yang berani menyentuh Anda. Kagang terkejut melihat bentuk sapaan Xiao Yan yang agak familiar. Dia tertawa getir, saya menghargai niat baik Tuan. Namun, perusahaan mercenari sarang ular bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan. Ling Er dan aku akan menunda mereka. Anda harus pergi dengan cepat. Petik 2. Hihi, pergi. Anda ingin pergi setelah melukai kakek Anda. Bagaimana bisa ada hal yang begitu menyenangkan? Senyum buas segera terbentuk di wajah pria yang terluka di sisi lain. Tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sebuah sinyal terbang ke langit sebelum meledak. SL,
Menyebut diri sendiri sebagai kakek orang lain adalah bentuk penghinaan. Semua pintu keluar di kota Qingshan telah disegel oleh perusahaan mercenari sarang ularku. Kemana kalian semua bisa pergi? Pria dengan bekas luka itu menatap Kagang dan Ling Er yang wajahnya langsung memucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah, bunuh semua orang selain gadis itu. Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka mengeluarkan senjata tajam dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis doki. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan dengan niat buruk. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melihat 10 orang plus yang dengan cepat menyerbu. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang, siapapun yang maju selangkah lagi akan mati. Kata-kata Xiao Yan ini berakhir dengan hanya tawa dingin dari 10 orang plus. Secara alami tidak mungkin untuk menghentikan langkah yang terakhir bahkan sedikit. Xiao Yan menurunkan matanya saat melihat ini. Sebuah cahaya sengit samar melintas di antara mereka. Api tak terlihat diam-diam naik di ujung jarinya. Engah, engah. Adegan aneh diam-diam muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat hanyalah tubuh 10 orang plus itu, yang menyerbu ke arah Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara kepulan di depan banyak tatapan terpana dari sekitar dan tanpa peringatan apapun, berubah menjadi abu hitam yang berserakan di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi sunyi pada saat ini. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan ketakutan. Beberapa orang hanya mengedipkan mata mereka tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang, yang beberapa saat yang lalu sangat normal, berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Adegan aneh ini menyebabkan hawa dingin muncul, dari jauh di dalam hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun matahari yang panas saat ini di langit, keringat dingin berulang kali mengalir di dahi mereka. Mulut pria dengan bekas luka yang memiliki aura ganas itu terbuka selebar telur bebek pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu lama kemudian sebelum dia pulih. Tubuhnya buru-buru bergerak mundur. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ketika Xiao Yan bertindak beberapa saat sebelumnya, dia gagal merasakan bahkan sedikit pun riak doki. Namun, 10 orang plus itu secara aneh berubah menjadi abu hitam. Dengan pancaran suara terkejut pria yang terluka itu, Kagang dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka melihat pria muda berjubah hitam di depan mereka. Dan kegembiraan liar secara bertahap muncul di mata mereka. Tidak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Tampaknya mereka telah mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh menatap pria bekas luka yang terhuyung-huyung ke belakang. Tangannya perlahan terangkat saat menunjuk ke arah yang terakhir dari kejauhan. Api tak terlihat tiba-tiba menyala dan muncul di telapak tangannya. Engah. Suara teredam lain yang dalam muncul. Pria yang terluka itu belum mengungkapkan ekspresi sekecil apapun ketika nyala api hati yang muncul di dalam tubuhnya membakarnya menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari kelihatannya, mereka tampaknya takut Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan jari malaikat maut itu ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa anak muda ini tidak berusaha untuk bertindak kuat saat dia melangkah maju, tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memandang rendah perusahaan mercenari sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabisi orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam tatapannya meskipun telah mengambil alih selusin nyawa. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas bahwa mereka jelas bukan orang baik. Bukan apa-apa jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Kagang dan Ling Er. Dia tertawa pelan dan perlahan berkata, Paman Kagang, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Tidak disangka Anda masih berada di kota Qingshan yang kecil ini. Kagang, yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan, langsung tercengang saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang terakhir. Namun, hatinya bergumam ketika dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Ling Er di sampingnya menatap tajam ke wajah itu.
Dia tahu dia pernah bertemu dengannya sebelumnya sementara Kagang merasa tidak yakin. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian, Paman Kagang, dia tampaknya agak mirip dengan Xiao Yan yang telah menghancurkan perusahaan tentara bayaran kepala serigala beberapa tahun yang lalu. Tubuh Kagang tiba-tiba bergetar ketika mendengar kata-kata Ling Er. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia menatap Xiao Yan dengan tak percaya. Ingatan yang terkubur dalam-dalam selama bertahun-tahun dengan cepat ditemukan. Akhirnya, wajah pemuda yang agak lembut itu, yang pernah dia temui saat itu, perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan Xiao Yan di depannya. Adik Xiao Yan, apakah itu benar-benar kamu? Kagang berteriak tanpa sadar sementara kejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah seorang Douze yang bahkan belum mencapai kelas Douzi. Namun, sekarang, dia mampu mengubah selusin Douze dan Douzi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana bisa pemuda yang lembut itu dibandingkan dengan sikap seorang ahli ini? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Kagang langsung dipenuhi kegembiraan saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon, Saudara Xiao Yan, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah mengalami bencana besar. Saya mohon Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkannya. Kagang bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah ini selesai. Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan menatap Xiao Yan dari belakang Kagang. Emosi bergejolak di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang telah berulang kali diejek karena ketidakdewasaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala, aliansi Yan, yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan kegemparan. Namun, dikabarkan bahwa kepala, aliansi Yan, memiliki kekuatan yang bisa bertarung dengan elit legendaris Douzong. Sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip, tatapan Ling Er berkedip saat dia berbicara dengan lembut di dalam hatinya. Setidaknya harus ada beberapa ratus bahkan ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiama yang sangat besar. Selain itu, kepala aliansi Yan terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir seperti itu. Dia hanya berpikir bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu berdiri. Dia dengan lembut bertanya, apakah itu perusahaan mercenaris sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka? Kagang buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab, pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Dowling dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Qingshan. Aku ingin tahu apakah adik Xiao Yan bisa. Bintang 6 Dowling ya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa, Paman Kagang, aku masih harus memasuki pegunungan Magical Beast untuk melakukan sesuatu selama perjalanan ini, saya. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini. Ekspresi Kagang langsung menjadi muram saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya tampaknya memiliki semua energi yang tersedot keluar dari itu. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya erat-erat. Dia dengan sedih mengejek dirinya sendiri. Meskipun orang itu memiliki persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Dowling. Kamu harus memegang 5 botol ini dengan benar. Jika Anda ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenaris sarang ular itu, Anda dapat menggunakan Doki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satu dari mereka. Bahaya secara alami akan hilang dengan sendirinya secara otomatis. Selain itu, piring giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar bertemu dengan masalah besar hidup dan mati di masa depan, Anda dapat memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu. Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Kagang. Masing-masing botol giok memiliki lotus api yang sangat kecil. Kagang terkejut saat menerima botol giok. Dia agak linglung. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular benar-benar dapat dibunuh dengan mengandalkan botol batu giok kecil ini. Aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan hari ini jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Kita harus bisa bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan.
Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Kagang pulih ketika tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan terpana di sekelilingnya.